Shalom, pada kesempatan ini saya melanjutkan session yang ketiga dari Winning the Battle, bahwa perlu setiap kita wajib menyadari bahwa ada perjuangan yang belum selesai untuk orang percaya. Dan judul pada kesempatan ini adalah hamba Allah adalah orang merdeka. Karena itu dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17 menjadi panduan dasar dari apa yang kita akan belajar pada kesempatan ini. Saya akan bacakan, semuanya menyimak dengan baik. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Kita mengacu dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Di sana tertulis, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini surat tidak ditulis pada situasi Petrus yang baik-baik saja. Kondisi Petrus menulis ini berada di bawah pemerintahan politik kaisar yang paling jahanam pada masanya. Di mana pada masa itu pemerintahan Romawi itu kerap kali mengadakan pertunjukan bagi kaum bangsawan, salah satunya adalah gladiator yang mana manusia diadu dengan binatang buas. Dan tidak jarang tindakan-tindakan seperti potong kepala itu dilakukan bagi para pengkhianat maupun orang-orang yang disalah mengerti sebagai pengkhianat. Dan menariknya adalah pesannya tidak ada yang memaki pemerintahan pada masa itu sama sekali. Di sini Petrus menyatakan tentang bagaimana harusnya seorang hamba Allah adalah orang yang merdeka. Kalau saya mau buat ini lebih komplit, di mana Petrus mau berkata bahwa kalau kamu adalah pengikut Kristus, harusnya kamu orang merdeka. Nah, orang merdeka bukan orang liar. Orang merdeka adalah hamba Allah. Ada dua model orang merdeka, kata Petrus. Yang pertama, yang hidup sebagai hamba Allah. Di mana orang tersebut menyadari bahwa hidupnya itu beroleh kemerdekaan karena pemberian. Dengan demikian, sebagai orang yang menyadari dan tahu diri, maka orang tersebut harusnya mempersembahkan hidupnya mengabdi kepada Tuhan yang disebut Allah itu. Nah, yang kedua,
model orang merdeka yang kurang ajar, yang hidupnya menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Toh sudah dimerdekakan, keselamatan sudah jaminan, berita tentang Kristus datang kali yang kedua juga terbukti belum datang-datang. Karena itu, mari setiap hari Minggu ada beberapa gereja yang membacakan berita pengampunan dosa. Jadi Senin sampai dengan hari Sabtu hidup sebagai bangsat, nanti hari Minggu tinggal masuk dalam pengampunan dosa. Dengar baik ini buat kita sekalian dan buat saya juga. Tuhan nggak bisa dipermainkan. Polanya mungkin kita mulai pelajari. Bikin dosa, minta pengampunan, bikin dosa, minta pengampunan, bikin dosa, minta pengampunan. Haleluya, sujalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun begitu. Tapi dengar baik, kita nggak tahu setelah doa berkat pada kesempatan ini, nggak tahu juga kalau kau putus napas hari ini. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu ada dua model orang merdeka. Yang pertama adalah yang tahu diri dan memilih untuk hidup sebagai hamba Allah, atau mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Mereka pikir setelah semua hal yang dia lakukan jahat di mata Allah, dia aman-aman saja. Ada cara di mana Anda dan saya menentukan hamba Allah adalah orang merdeka. Dan yang menentukan bagaimana hamba Allah adalah orang merdeka adalah cara hidup. Berikut adalah cara hidup yang menentukan hamba Allah, di mana dia orang merdeka sebagai hamba Allah, atau dia cuma pura-pura saja. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Konteks jiwa di sini adalah bicara tentang jiwa yang sudah diselamatkan. Situasi itu kadang tidak dapat dihindari. Di sana Petrus menulis menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging sudah pasti. Namun situasi yang tidak bisa Anda dan saya dikte itu tidak jarang mendekatkan kita dengan keinginan-keinginan daging. Perlakuan jahat yang kita pengen balas dengan kejahatan yang lebih parah, ketersinggungan yang kadang kita pengen hantam orangnya juga supaya dia tahu, namun firman bilang bahwa hindari supaya kamu terhindar dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini berbicara keras tentang jangan keluar dari keselamatan. Cuman gara-gara kita tidak bisa menghindari keinginan daging untuk menabrak semuanya. Lalu kemudian milikilah cara hidup yang baik. Percaya Tuhan dengan kesalehan itu satu paket. Kebenaran itu tidak pernah benar tanpa manifestasi yang baik. Suka atau tidak, Anda dan saya menampilkan yang baik oleh karena kebenaran yang kita tahu dan kita lakukan. Tidak hanya tentang kebenaran diperbincangkan. Niat baik itu hanya menjadi kebaikan kalau niat baik itu dilakukan. Saya sudah sampaikan tadi di awal memberi informasi bahwa nasihat ini tidak diberikan dalam keadaan adem ayem. Nasihat ini diberikan di bawah tekanan pemerintahan yang sangat benci orang Kristen pada masa itu. Anda bisa bayangkan sekarang ini kita hidup di tengah bangsa yang nggak terlalu rumit seperti kondisi pada saat surat Petrus ini ditulis. Namun, perhatikan baik. Situasi yang terjadi di depan yang tidak bisa Anda dan saya prediksi. Ini adalah potensi di mana iblis menyeret lagi kembali. Supaya Anda dan saya tidak mampu memiliki cara hidup yang baik. Karena desakan-desakan dari situasi, yang mana situasi itu melibatkan orang-orang yang menyebalkan di hadapan Anda. Dan nasihat yang berikut mengatakan tentang cara hidup yang tunduk
karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ini saya salut betul. Karena kalau perlu sebetulnya dalam surat ini dia bisa maki-maki itu pemerintahan pada masa itu. Namun Petrus berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduk karena Allah dan lembaga manusia di dalam aturan sistemik yang dibuat. Penghormatan oleh karena perlindungan Allah itu perlu dimengerti. Karena di mana sebuah lembaga manusia yang sah secara hukum, yang mana bicara lembaga, institusi, dan yang sejenisnya yang Anda dan saya ada sekarang di dalamnya. Alkitab mengatakan, mari tunduk. Ya, tunduk kepada semua lembaga manusia dalam konteks legal di sini. Tapi lakukan submission itu karena Allah, bukan karena manusia. Ketika Anda dan saya melakukan penundukan, penghormatan oleh karena Anda tahu yang melindungi Anda adalah Allah. Nah, menolak memberontak itu termasuk di dalam tunduk karena Allah. Kecuali lembaga tersebut memerintahkan Anda dan saya untuk memberontak terhadap Allah. Nah, yang berikutnya adalah hormati semua orang. Setiap orang itu penting bagi penciptanya. Ini yang membuat saya bertahan sampai hari ini untuk tidak bertindak seperti hidup di masa lalu. Karena sesungguhnya ada banyak orang-orang yang tidak hanya di luar kekristenan, namun di dalam kekristenan itu sendiri, yang mana kadang menghadapinya itu kita pengen yang udah langsung selesaikan saja, bantai saja, tuntaskan saja. Ya berapa banyak di antara kita juga di sini tidak menutupinya bahwa orang-orang terdekat Anda yang menyebalkan, ya lingkar 1, lingkar 2, lingkar 3, bahkan yang masih sejajar, walaupun cuma tingkatan 3 atau tingkatan 4, tapi itu semuanya masih jalur kandung, yang sesungguhnya Anda dan saya punya alasan yang kuat untuk membantai mereka. Namun firman bilang, hormatilah semua orang. Kamu bisa hormati semua orang kalau kamu paham bahwa setiap orang itu penting bagi pencipta. Pemahaman ini membuat saya bisa terus berkemenangan dalam perjuangan tetap sebagai hamba Allah sampai hari ini. Karena setiap kali dihadapkan situasinya, ada oknumnya dan daging yang coba bangkit lagi untuk dibantai aja. Pemahaman yang menahan saya adalah, ini orang biarpun dablek, Tuhan ciptakan dia karena Tuhan tahu dia juga penting. Oleh karena itu, pemahaman ini yang menjaga bahwa setiap orang itu penting bagi penciptanya. Dan kalau kita bantai mereka, kita berurusan dengan penciptanya. Karena itu orang yang mengorangkan orang, itu menghormati penciptanya. Pelan-pelan memaknai ini. Orang yang mengorangkan orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Mari mulai dari yang kandung, baru Anda bisa kepada yang seiman. Jangan dibolak-balik. Kepada yang seiman, lu baiknya setengah mati, baru sama yang kandung, lu jahatnya setengah mampus. Nah, takutlah akan Allah. Rasa dan sikap hormat kepada Tuhan dalam segala hal. Ini yang cara hidup ini yang menampilkan bagaimana Anda dan saya berkemenangan sebagai orang yang merdeka karena Anda dan saya memilih hidup sebagai hamba Allah. Hormatilah raja. Penundukan diri sebagai tudung perlindungan Allah bagi dirimu melalui para pemimpin yang ada pada keadaanmu saat ini. Nah, selalu ada tujuan dari apa yang dilakukan. Demikian adalah tujuan dari cara hidup hamba Allah adalah orang merdeka. Di mana firman Tuhan katakan supaya semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ya. Ini saya sambil khotbah aja udah dihadapin situasi yang menyebalkan kan? Karena nggak next ya kan ini tampilannya.
Tujuan dari cara hidup hamba Allah adalah orang merdeka, adalah supaya semua orang dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pelan-pelan pahami ini. Tujuannya kamu punya cara hidup sebagai orang merdeka karena kamu hamba Allah adalah memang supaya semua orang bisa melihat kok perbuatanmu yang baik, tapi tentunya supaya bisa melihat bahwa perbuatanmu yang baik itu berasal dari alasan mana, dari tujuan apa, dan yang memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Mereka itu adalah orang yang melihat perbuatanmu. Bukan kamu termasuk di situ. Jadi ada hari di mana Tuhan dimuliakan karena si mereka yang melihat perbuatanmu mengikuti kamu menyembah Allah, begitu kurang lebih. Dan supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena dunia makin tua, orang bodoh makin padat populasinya. Dan perbuatan baikmu oleh karena firman dan ditujukan kepada Allah, itu akan membungkam kepicikan mereka. Karena kamu nggak bisa bungkam kepicikan mereka dengan kekuatan manusiamu. Melainkan dengan perbuatan baik oleh karena Allah, itu yang bisa membungkam kepicikan orang-orang bodoh. 4 hal saya sampaikan. Yang pertama, hamba Allah adalah orang merdeka dengan jalan memberi diri dikuasai Roh Kudus. Roma 8 ayat yang kedua dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang memerdekakan Anda dan saya adalah roh Allah. Karena setiap orang yang diampuni dosa, maka Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, dalam dirinya. Nah, roh tersebut memerdekakan Anda dan saya. Dan kemerdekaan terjadi dalam Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 18 sampai 19, makanya nggak sebuah orang yang Roh Kudus tinggal dalam dirinya, dia merdeka. Karena roh itu memberi hidup dan kamu hanya bisa dimerdekakan kalau di dalam Kristus. Di luar Kristus nggak bisa. Roma 6, 18, 19, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya highlight ayatnya begini. Kita ini kan sudah dimerdekakan dari dosa. Kemudian, oleh karena dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Supaya apa? Supaya tetap merdeka. Nah, sekarang kita ini mesti menyerahkan anggota tubuh sebagai menjadi hamba kebenaran yang akan membawa kita ini kepada keberpihakan kepada Tuhan. Ini yang disebut progresnya memberi diri ini untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Makin komplit. Di sana dikatakan, Anda dan saya jadi orang merdeka, itu gift dari Tuhan. Nah, gift ini harusnya menjadikan kita tahu diri untuk menjadi hamba Allah. Karena sebagai orang yang memutuskan menjadi hamba Allah, tidak hanya memelihara gift yang sudah dia terima, namun juga membawa kita kepada melulu yang disebut dengan keberpihakan kepada Tuhan. Nah, keberpihakan kepada Tuhan yang konsisten terus-menerus, endingnya adalah hidup yang kekal. Karena tidak ada orang yang berkumpul akhirnya dalam hidup kekal bersama dengan Allah kalau tidak melatih dirinya berpihak kepada Allah dari sekarang.
Orang tidak bisa berpihak kepada Allah dari sekarang kalau dia itu tidak memutuskan untuk melayani Allah. Dia tidak akan melayani Allah kalau dia belum menyadari bahwa kemerdekaan dalam hidupnya itu adalah pemberian. Yang kedua, hamba Allah adalah orang merdeka. Dengan jalan kita ini bergaul erat dengan firman, mempelajari dan melakukan sampai hidupmu itu sampai dengan karakter Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau tetap dalam firman dan mengetahui kebenaran, jadi rupanya ini notisnya ini enggak draft besar cuma tetap dalam firman, namun di sana dikatakan bahwa kalau sudah tetap dalam firman, juga harus mengetahui kebenaran. Makanya kalau udah baca ya mesti mempelajari. Karena siapa yang mempelajari akan menjadi mengetahui. Karena dia mengetahui, dia melakukan. Karena dia melakukan, maka kebenaran itu memerdekakan dirinya. Dan terus-menerus seperti itu dalam ketekunan, yang akhirnya orang tersebut menampilkan, mengalami karakter Kristus dalam dirinya. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau hati seseorang berbalik kepada Allah, maka ada selubung yang daripadanya itu akan diambil. Ini adalah tentang bagaimana ketidakmampuan Anda dan saya mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ketidakmampuan konsentrasi untuk Anda mempelajari firman. Ketika seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung-selubung hal-hal yang mengganggu dan membatasi orang tersebut, itu akan diambil sehingga Roh Allah mengerjakan kemerdekaan di dalam diri Anda dan saya. Dan di dalam prosesnya, Anda menjadi serupa seperti gambar yang Tuhan inginkan. Proses, saya bilang proses itu bukan kesalahan-kesalahan yang Anda buat, lalu kemudian Anda bertobat dan dipulihkan lagi, gak melulu yang seperti itu. Tidak begitu juga terus-terusan. Tapi ini adalah bagaimana Anda jalani hidup, bertemu dengan situasi, lalu kemudian dari firman yang kamu baca, firman yang kamu pelajari, lalu kemudian kamu merespon sesuai dengan kebenaran itu. Itu yang bikin kamu tuh jadi mirip Yesus. Karena memang finally-nya perjuangan yang kita sedang lakukan sekarang bukan supaya kita menang, tapi supaya kita berkemenangan. Karena memang kemenangan oleh karya kayu salib Kristus. Ada dan saya udah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah sekarang battle areanya adalah situasi kehidupan Anda sehari-hari. Tunduk pada pemimpin yang Anda pikir tidak layak, harus mengasihi orang-orang terdekat yang kurang ajar, mau yang mana lagi? Saya hari ini harusnya khotbah di salah satu gereja di daerah BSD. Dua kali sesi khotbah hari ini. Dan di hari 1 minggu kemarin sudah di reminder dan lain sebagainya, dan dengan entengnya akhirnya si pengatur jadwal hari Jumat kalau saya tidak keliru itu menghubungi dengan permintaan maaf yang WA-nya cukup panjang. Pokoknya dia say sorry.
dia keliru, dia salah. Menarik adalah ini orang yang gimana ya? Anda paham nggak ya kalau saya bilang ada orang-orang yang kalau kamu ajak komunikasi dengan WA dia agak dingin, orangnya agak tegang gitu. Dan saya nggak khotbah di gereja itu baru 1-2 tahun, udah lama, udah sering. Dan si pengatur jadwal yang tadi saya bilang gayanya begitu, itu berubah di hari Jumat itu dengan semua penyampaian yang panjang lebar, permohonan maaf, mungkin nampol banget gitu kesalahan yang dia buat. Dan kemudian juga setelah WA juga hubungan komunikasi juga dengan saya. Ingat banget hari Jumat itu ketika saya merespon orang tersebut, saya bikin speaker di handphone, ya. Dan salah satu dari kita yang ada di Zoom ini hari Jumat itu juga ada di ruangan kerja saya. Bagaimana saya merespon itu bukan datang dari seorang George Ferry yang baik. Tapi respon baik itu datang dari firman Tuhan yang dipelajari dan dilakukan. Karena kalau dari dalam saya mau bantai aja yang model begitu. Dan tadi pagi kembali situasi iblis itu kan hadapkan kita terus. Dia nggak bisa rancang situasi, tapi iblis itu peka dengan situasi. Ada situasi, dia masuk. Ada situasinya, dia masuk. Saya bangun pagi, saya putuskan untuk saya lebih baik olahraga saja daripada mau ngapain ini. Hari Minggu seorang George Ferry ada di rumah, itu seperti apa ya? Seperti sebuah disiplin dari mana itu ya, kok kayak orang disetrap. Saya putuskan untuk olahraga saja tadi pagi dan berguna. Saya ada urusan ke BNI, dari BNI saya harus ke BCA, jadi saya pakai pakaian olahraga, saya jalan dari rumah, ya kita jogging kecil dari rumah dan sepanjang jalan tadi saya nggak dengerin lagu, saya dengerin Alkitab suara namanya. Jadi sepanjang saya jalan ada orang yang bacain ayat kan seru tuh ya. Nah, dengerin firman sepanjang jalan dan BNI terdekat ada trouble. Dan sementara saya nggak bisa ke BCA terdekat karena urutannya selesai BNI baru harus ke BCA dan akhirnya perjalanannya panjang sampai ke Margonda. Saya setelah menghitung perjalanan pergi itu kurang lebih 5,3 kilo, perjalanan pulang kurang lebih 5,4 kilo. Jadi lumayan 10 kilometer lebih dan mendengarkan firman. Dan dari sana muncullah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang ketiga, mengenai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang merdeka dengan jalan tidak membebani diri perihal yang tidak memuliakan Tuhan. Fokus kita harusnya memuliakan Tuhan. Di Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristuslah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagaimana seseorang dikenakan lagi kuk perhambaan di dalam hidupnya. Kuk itu adalah gandar, ya, kayu besar yang ditaruh di pundaknya kerbau. Untuk kerbau itu bisa membajak tanah dan tentunya ini di bawahnya itu nanti akan ada besi untuk mencakar tanah dan tentunya si kuk ini juga alat untuk mengarahkan. Jadi dia mau belok kanan, mau belok kiri, ya si kuk ini yang mengarahkan. Nah, ini yang saya katakan tentang perihal membebani diri hal-hal yang Anda pikirkan, hal-hal yang Anda ragukan, hal-hal yang Anda khawatirkan. Karena ketika kita membebani diri dengan hal-hal yang tidak memuliakan Allah, kesanalah Anda dan saya hidupnya akan diarahkan. Karena itu, mari fokus ya, untuk mengambil bagian hal-hal yang memuliakan Allah dalam hidup ini. Kalau tidak, Anda akan biarkan situasi, perlakuan, keadaan
mengarahkan Anda kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Pilihan. Dan yang keempat, hamba Allah adalah orang merdeka. Di mana hidupnya adalah pengabdian kepada Allah. Anda nggak akan pernah menjadi hamba Allah yang totally merdeka sampai Anda menjadikan hidupmu itu pengabdian kepada Allah. Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Menarik ya, dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Beberapa kali saya menyampaikan bahwa hukum Taurat digenapi dalam Kristus Yesus bukanlah sebuah kalimat yang sederhana. Kenapa? Karena hukum Taurat tidak pernah bisa menyaingi hukum yang memerdekakan orang. Kasih karunia. Hukum Kristus, wah ini dahsyat punya. Kalau dalam perjanjian lama, mereka yang melakukan terhadap orang, maka tuntutannya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu areanya hukum lama. Nah sekarang hukum yang baru, itu adalah diminta baju, dia berikan jubahnya. Diminta jalan 1 mil, dia jalan 2 mil. Nah, hukum yang baru bukan lagi mata, gigi ganti gigi, tapi digampar pipi kanannya, dia beri pipi kirinya. Bisa apa enggak? Jangan bahas gampar-gamparannya dulu. Yang saya mau bahas adalah nilainya itu beda. Fokusnya itu berbeda. Di dalam hukum Taurat perjanjian lama, fokusnya adalah hukum itu mengacu atau memperhatikan si pelaku. Itu dalam perjanjian lama. Dan ini nggak beda dengan agama-agama yang lain yang dipercayai di muka dunia ini. Hukumnya itu mengacu kepada pelaku. Nah, hukum Kristus itu mengacu kepada memang si pelaku punya urusan dengan Tuhan, tetapi orang yang diperlakukan atau menerima perlakuan, itu juga Tuhan fokus kepadanya. Karena itu, kalau hidupmu bukan pengabdian kepada Allah, kamu nggak akan pernah berada pada level berkata dan bertindak seperti orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jadi ketika kamu terima perlakuan yang tidak baik, fokusmu bukan membalas perlakuan. Fokusmu adalah apa yang saya mau buat karena Tuhan memperhatikan saya. Jadi apa yang kamu ngomong sebagai respon, apa yang kamu lakukan sebagai respon, perhatikan dan waspada karena Tuhan fokus pada bagaimana Anda merespon terhadap apa yang Anda terima. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, tadi saya sudah katakan give itu menjadi lebih dari pemenang itu give. Anda dan saya oleh karena give itu dipanggil untuk merdeka sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Dan tanpa pengabdian kepada Allah, kalau hidupmu nggak pernah jadi pengabdian kepada Allah, maka tidaklah engkau mampu melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu akan tetap berkemenangan kalau oleh kasih Anda melayani seorang akan yang lain. Orang lain penting, kamu nomor 2. Melakukan dengan antusias itu lebih penting daripada Anda dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan itulah orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang setiap hari memenangkan yang disebut dengan pertempuran. Karena memang perjuangan kita itu belum berhenti sampai Anda dan saya. Akankah kita terangkat lebih dulu atau kita lewati kematian lebih dulu? Tapi hari terakhir sebelum itu tiba,
pasti saja Anda dan saya akan berjuang setiap hari. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun dalamnya, ia jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan, orang itu berbahagia bukan karena apa yang dia terima. Dalam hukum Kristus ini, kamu bahagia karena perbuatanmu. Oleh karena itu, orang juga akhirnya tidak bahagia karena perbuatannya. Dengan demikian, berbuatlah sebagai pengabdian kepada Allah. Karena perbuatanmu membuat kamu bahagia. Dan Tuhan mau Anda dan saya itu bahagia dari sekarang. Karena Anda nggak akan pernah sampai kepada apa yang disebut dengan nanti. Kalau sekarang kamu nggak bahagia. Closing statement yang terakhir dari saya. Bahwa kemerdekaan hidup orang percaya. Itu adalah pemberian kemenangan oleh Allah. Bukan oleh siapa-siapa. Oleh Allah yang memberikan kemenangan. Yang mana itu wajib dijaga dengan perjuangan. Anda dan saya nggak cukup mengatakan bahwa saya adalah orang yang pernah lebih daripada pemenang. Kamu harus lebih daripada pemenang setiap hari. Karena itu berjuangnya harus setiap hari. Dan pilihlah untuk hidup sebagai hamba Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.